berikutnya yaitu mengenai populasi dan juga sampel ya teman-teman. Jadi populasi itu sebenarnya adalah seluruh subjek penelitian yang memenuhi kriteria suatu wilayah. Maka itu namanya populasi. Ya, contohnya misalnya ya, kalau kita bahas pengaruh perilaku pengaruh konsumsi garam terhadap hipertensi. Maka populasinya mana, Bang? Ya, semua orang yang mengkonsumsi garam, kan gitu ya. Nah, kita sadar bahwa mustahil populasi itu untuk diteliti secara seluruhnya tuh. Menyeluruh tuh nggak mungkin semua populasi itu bisa kita teliti. Kenapa? Karena terlalu besar. Lingkungannya terlalu besar. Karena ya populasi itu yang sesuai dengan konteks judul. Ya kan? Makanya perlu dibuat ada namanya sampel. Jadi sampel itu perwakilan dari populasi yang mau diteliti. Ya, jadi simpelnya sampel itu adalah perwakilan. Ya kan? Nah, ya, perwakilan dari populasi yang mau diteliti. Yang mau diteliti. Teliti ya. Nah, sekarang sedikit Abang bahas karena pernah ditanya masalah populasi. Kadang populasi ini pernah ditanya dua, teman-teman. Populasi target sama populasi terjangkau. Nah, ini jangan bingung ya, teman-teman ya. Gampang banget kok. Kalau populasi target itu adalah populasi di suatu wilayah. Populasi di suatu wilayah. Itu namanya populasi target. Contoh, pengaruh konsumsi garam pada kejadian hipertensi di Kota Medan, misalnya ya. Jadi populasi targetnya ya semua yang konsumsi garam di Kota Medan. Nah, itu namanya populasi target, populasi yang mendiami suatu wilayah. Kemudian ada lagi teman-teman namanya populasi terjangkau. Populasi terjangkau. Nah, dengar mungkin ya. Jadi kalau populasi terjangkau itu adalah populasi yang menempati wilayah. Oh, jangan samain aja ya kata-katanya, biar jangan bingung deh. Populasi di suatu wilayah, pada waktu tertentu. Waktu tertentu. Jadi nanti akan ada keterangan tempat dan keterangan waktunya. Maka itu adalah populasi terjangkau. Contohnya, pengaruh konsumsi garam terhadap kejadian hipertensi di Kota Medan pada bulan Februari hingga Maret. Nah, jadi kalau yang kayak gitu itu namanya populasi terjangkau ya, teman-teman ya. Karena ada tempatnya, ada waktunya. Oke, itu yang teman-teman harus ingat ya. Jadi ini analoginya. Populasi itu mustahil untuk kita teliti. Walaupun populasi terjangkau sekalipun itu mustahil kita teliti sekaligus. Kenapa? Karena terlalu besar. Biayanya terlalu mahal. Jadi kita perlu ambil perwakilan, maka perwakilannya itulah yang kita sebut dengan namanya sampel. Nah, tadi teman-teman ada bahas kan, bahwa ada tadi namanya waktu kita bahas penelitian eksperimental, kan ada kontrol, uncontrol, ada randomized, non-randomized. Nah, kalau dia yang randomized itu gimana Bang cara mengacaknya? Tadi Abang bilang kan diacak. Nggak boleh peneliti yang memutuskan, oh kamu masuk kelompok sampel, oh kamu masuk kelompok perlakuan, kelompok kontrol. Nggak boleh kan? Harus diacak. Maka gimana cara mengacaknya? Nah ini teman-teman, ini adalah teknik pengacakan. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada namanya teknik probability sampling. Artinya semua orang berpotensi masuk ke dalam kelompok sampel. Semua orang punya potensi yang sama masuk ke dalam kelompok kontrol. Yang pertama ada namanya simple random sampling. Sesuai dengan namanya simple. Simple itu ya berarti pakai metode yang simple-simple aja, yang sederhana-sederhana. Contohnya paling gampang apa? Lempar koin. Tadi ya, lempar koin. Kalau keluar angka, kamu masuk kelompok kontrol. Kalau keluar gambar burung Garuda, kamu masuk kelompok yang sampel. Nah, lempar koin. Jadi metode yang sederhana. Oke,
Ada lagi teman-teman systematic random sampling. Sesuai dengan namanya, systematic. Jadi ada sistem atau ada pola. Nah, pakai pola. Pakai sistem atau pakai pola. Atau kadang di soal-soal pernah juga dia bilang pakai aplikasi komputer. Nih, di soal CBT pernah nih, pakai aplikasi komputer. Ya udah, itu namanya adalah sistematik. Contoh, yang genap masuk kontrol, yang ganjil masuk kelompok ini ya, sampel. Nah, itu kan ada polanya. Kelipatan angka 3 masuk kelompok kontrol, ya kan? Nah, itu berarti ada polanya. Atau pakai aplikasi, dia bilang. Nah, itu sistematik. Nah, ini yang harus dibedakan nih, dua ini yang paling sering nih. Bedakan antara cluster dengan stratified. Nah, cluster itu acak setara, stratified acak bertingkat. Biar gampang langsung lihat ke analoginya. Yuk, kalau cluster itu gini, teman-teman. Kalau cluster, nih, ya, misalkan nih, ya, ada si hitam, ada si abu-abu, ada si putih. Nah, dipilih perwakilannya salah satu kalau cluster. Tapi begitu dipilih salah satu, semua bagiannya itu jadi sampel. Contoh, ada si putih, abu-abu, dan hitam. Oke, diputuskan yang jadi sampel si hitam. Tapi hitamnya hitam semua jadi sampel. Nah, ini namanya adalah cluster. Sesuai dengan namanya cluster itu kan kayak perumahan ya, ada cluster-clusternya. Ya, jadi cluster itu teman-teman diambil satu bagian. Paling sering contohnya di soal kayak gini, teman-teman. Contoh, di soal itu misalnya ada paling sering SD nih. Di SD ada kelas 1, 2, sampai dengan kelas 6. Kan gitu ya. Lalu yang dijadikan sampel itu semua kelas 6. Nah, ya kan? Semua kelas 6. Semua anak yang menempati kelas 6 SD. Itu nanti dijadikan sampel. Itu namanya adalah cluster. Oke, jadi ada bagian-bagiannya diambil satu bagian yang menyeluruh tuh cluster. Bedakan dengan stratified. Nih, kalau stratified, masing-masing ada perwakilannya, sama kayak tadi ya. Katakanlah ada warna abu-abu, ada warna putih, abu-abu, dan hitam. Masing-masing ada perwakilannya. Yang putih ada perwakilannya, yang abu-abu ada perwakilannya, yang hitam juga ada perwakilannya. Itu namanya stratified. Contoh, ada penelitian di Indonesia ingin meneliti mengenai kejadian TB di Indonesia. Nah, ada perwakilannya yang dari Sumatera ada, dari Jawa ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada, Papua ada, NTB, NTT ada, semua ada perwakilannya, Bali ada. Nah, ini namanya adalah stratified. Masing-masing ada perwakilan. Ya, ini yang harus teman-teman bedakan. Jadi kalau dia cluster, ingat aja cluster itu kayak satu komplek rumah. Sekompleknya diambil semua. Kalau stratified, dia itu ada perwakilan-perwakilan dari masing-masing daerahnya ada perwakilan. Itu stratified. Oke, baru ada multi-phase atau multi-stage random sampling. Ini gampang banget teman-teman, kayak perlombaan. Kayak lomba-lomba. Ya, kayak perlombaan, kayak pertandingan. Contoh, misalnya awalnya ada 20 orang sampelnya. Dari 20 orang ini diambil lagi jadi hanya 10 orang. Dari 10 orang diambil lagi jadi tinggal 4 orang. Kan kayak pertandingan ya. Oh, total timnya ada 20. Nanti kan makin lama bertanding tinggal 10. Masuk ke perempat final, ya kan? Masuk langsung ke final tinggal 2 ya. Nah, jadi makin lama makin sedikit sampelnya. Itu namanya multi-stage atau multi-phase random sampling. Makin lama makin sedikit. Oke, biasanya probability sampling ini teknik yang digunakan. Kalau kasusnya itu banyak, gampang dijumpai, kita bisa gunakan probability sampling. Ada lagi non-probability sampling. Non-probability sampling ini harusnya digunakan kalau kasusnya itu terbatas, teman-teman. Sedikit, sulit mencari kasusnya. Kenapa Bang kok cuma sedikit kasusnya? Bisa jadi memang penyakitnya jarang, atau itu suatu hal yang tabu, yang nggak gampang untuk di-share ke banyak orang. Contoh kalau mau penelitian HIV lah, LGBT lah, ini kan hal-hal yang tabu yang nggak mungkin dipublikasikan ke banyak orang. Jadi sulit mencari sampelnya. Maka teknik yang bisa digunakan itu teknik non-probability sampling.
Yang pertama ada namanya consecutive sampling. Ya, consecutive sampling ini biasanya ciri-cirinya pada penelitiannya dia buat kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi siapa yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, maka itu pakai consecutive sampling. Abang yakin mungkin sebagian besar dari kita kebanyakan pernah menggunakan teknik yang ini waktu buat skripsi, ya kan? Sering kan kalau skripsi dibuat ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Berarti kalau kalian pernah buat seperti itu skripsinya, skripsi kalian menggunakan consecutive sampling. Oke, ada kuota sampling. Kuota sampling itu disepakati dulu kuotanya. Oke, saya perlu ada 20 orang. Ada berapa di ruangan ini? Ada 20, Dok. Ya dah, kalian semua masuk ya. Nah, pakai kuota. Jadi yang memenuhi kuota masuk. Oke, ada lagi snowball. Snowball sampling itu teman-teman cari satu orang. Nanti dari satu orang dia nanti akan cari yang lain. Lalu cari teman-temannya. Contoh, karena biasanya teman-teman, ini paling sering snowball sampling. Ini untuk hal-hal yang sifatnya tabu ya. Untuk hal-hal yang tabu yang nggak mungkin di-share secara open gitu ya ke banyak orang. Itu snowball. Misalnya mau buat penelitian tentang HIV. Cari aja satu orang yang HIV. Mereka itu biasanya punya komunitas. Nah, nanti dari situ dia cari teman-teman yang lain. Kalian mau penelitian tentang LGBT, misalnya, cari aja satu orang yang LGBT. Nanti dia tuh punya komunitasnya. Dia bisa cari teman-teman yang lain. Itu namanya snowball. Ya kan, kayak snowball itu kan dari satu, kalau bola salju itu ya, kecil, 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 lama-lama jadi besar. Oke. Ada namanya convenience atau accidental sampling. Jadi penelitinya hanya nunggu di satu tempat. Jadi siapa yang datang, ya, siapa yang datang ke lokasi, siapa yang datang, dia yang dijadikan sampel. Ini juga bisa nih. Kasus-kasus yang tabu, misalnya HIV. Kan biasa di puskesmas tuh kadang ada ya, klinik VCT-nya. Untuk kasus-kasus HIV. Ya udah, jadi penelitian tinggal nunggu di situ aja. Siapa yang datang ke klinik VCT, jadi sampel. Jadi nunggu di tempat aja. Siapa yang datang, jadi sampel. Baru ada judgmental atau purposive sampling. Ini yang tidak bagus ya. Ini yang tadi Abang contohkan. Yaitu berdasarkan keinginan peneliti. Ya, ini jangan dipercaya kalau ada penelitian pakai purposive sampling atau judgmental ya. Karena tadi biasanya keinginan peneliti pasti mengharapkan hasilnya sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi kurang akurat penelitiannya ya. Oke, tapi yang paling harus teman-teman ingat masalah ini sih teman-teman ya. Cluster dan stratified ini ya. Ini sering diganggu-ganggu, jadi jangan sampai tidak paham. Nih analoginya udah gampang banget. Ingat kalau cluster itu diambil satu semuanya. Kalau stratified itu masing-masing ada perwakilannya ya. Oke, yuk sekarang kita coba bahas soalnya. Nah sebelum masuk ke soalnya mungkin ada yang mau didiskusiin? Si aman ya Bang Rasa ya. Oke deh, yuk. Kalau gitu kita coba bahas soalnya yuk. Ada seorang dokter Lucy ingin melakukan penelitian mengenai faktor risiko kejadian stunting pada balita di Desa Sungai Harapan pada bulan Oktober 2020 sampai 2021. Oke, yang ditanya populasi target. Ya, populasi target teman-teman. Apa jawabannya? Populasi target. Tadi ingat, populasi target, populasi yang mendiami suatu wilayah. Berarti yang mana yang tepat populasi target? Iya, seluruh balita di Sungai Harapan ya. Oke, gampang. Ya, lanjut yang berikutnya. Dr. Malvin ingin penelitian obat baru. Ya, pengobatan baru untuk pasien anak nih ya, dengan dehidrasi. Oke, kemudian dikasih tahu penelitiannya dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Februari 2021. Oke, diketahui ada 200 anak yang mengalami dehidrasi berat. Kemudian menunjukkan bahwa pengobatan baru terbukti efektif terhadap dehidrasi berat. Oke, yang ditanya populasi terjangkau. Oke, dia penelitiannya di 2 rumah sakit di bulan Januari sampai Februari. Yang ditanya populasi terjangkau, teman-teman. Populasi terjangkaunya yang mana sih? Oke, harus ada keterangan waktu
Harus ada keterangan tempat, bener ya. Cari aja yang ada keterangan waktu dan tempat. Yang A, boleh nggak? A ini cuma ada keterangan tempat, waktunya nggak ada, nggak bisa. B, boleh nggak? Nggak ada bang keterangan tempat dan waktunya. C juga sama, D juga sama. Kalau yang E ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, bener. Jadi yang tepat adalah Eko. Nah, gampang ya. Oke, lanjut. Apa tekniknya? Oke, gampang. Dia bilang pakai nomor antrian kelipatan 5. Nah, gampang ya. Berarti apa nih? Kelipatan 5. Berarti ada polanya kan? Ya, kalau ada pola berarti ada sistem. Ya kan, sistem itu kan pola, teman-teman ya. Nah, oke, systematic random sampling. Nah, yuk lanjut yang berikutnya. Ini tuh yang Bang jelasin ya. Dia mau meneliti tentang HIV. Nah, HIV ya. Karena susah nyari pasien yang keterbatasan data, si dokternya tinggal nunggu aja di poli VCT. Siapa yang datang, nanti jadi pasiennya. Oke, ini teknik apa tadi teman-teman? Ya, tinggal nunggu. Ya, accidental ya, atau convenience. Sama ya, accidental atau convenience sampling. Mantap, lanjut. Oke, Dokter Teresa ingin melakukan survei terhadap kinerja puskesmas dari input, proses, dan output. Sampelnya ya sama kayak tadi ya, yang datang ke puskesmas pada saat dia praktek, yang datang dijadikan sampel. Ini yang mana nih? Ya, bener lama. Iya, sama ya. Nama lainnya aja tadi ya. Ada accidental, ada convenience. Oke, nah ini teman-teman ya. Nah, Dr. David melakukan penelitian di anak-anak SD. Subjek yang diteliti katanya subjek kelas 6. Oke, 6 SD yang mau diketahui. Ternyata kelas 6-nya itu ada 8 kelas. 6A, B, C, D, E, sampai H. Kemudian secara acak terpilihlah 6A, 6C, 6E, dan 6H sebagai sampel. Oke. Kemudian dari masing-masing tadi itu diambil 20. Oke, jadi dari 6A ada 20 orang, 6C ada 20 orang, 6E ada 20 orang, 6H ada 20 orang. Itu yang mana teman-teman? Ya, tadi nih, cluster atau stratified. Ya. Oke, enggak, ini teman-teman ini enggak diambil, bukan makin lama makin sedikit, belum teman-teman. Ini bukan makin lama makin sedikit. Ya, ini abang tanya cluster atau stratified yang ini. Kalau makin sedikit itu udah ditetapkan dulu sampelnya. Sebelumnya ada 100, baru jadi 80. Ini enggak, ini masih mau dia buat sampel. Oke, benar. Ini yang lebih tepat adalah stratified, teman-teman. Kenapa stratified? Kenapa enggak cluster? Karena masing-masing ada perwakilannya kan. 6A perwakilan 20 orang, 6C 20 orang, 6E 20 orang, 6H 20 orang. Kecuali dia bilang, dari 6A, 6C, 6E, dan 6H, yang jadi sampel semua dari 6H. Itu berarti apa teman-teman? Kalau kayak gitu? Yang jadi sampel semua dari 6H. Maka itu namanya adalah si cluster. Nah, tadi abang ingatkan, hati-hati ya, kenali. Bang, kok nggak multi-stage, bang? Kan makin lama makin sedikit. Namanya pertama 6A sampai 6H. Kalau multi-stage itu sudah ditetapkan dulu angkanya, teman-teman. Ada angkanya dulu. Dari 100 orang, diambil 50. Dari 50, diambil jadi 30. Nah, seperti itu baru multi-stage ya. Oke, ya, lanjut. Oke, ini ditanya ke kalian. Kalau kalian jadi dokternya, mana nih teknik yang paling sesuai? Jadi dia intinya mau meneliti kayak ini ya, masalah homoseksual. Dia mau meneliti kadar CD4 pada laki-laki dengan homoseksual. Ini aja kita udah tahu. Yang mana teman-teman yang paling cocok nih untuk kasus yang tabu ya, snowball. Ada satu orang yang homoseksual. Nanti dia punya teman-teman yang lain ya. Oke. Nah, ya ada yang mau ditanya nggak sampai ke sini? Aman? Oke, nah sekarang kita bahas masalah uji diagnostik alat. Jadi alat itu atau untuk pemeriksaan penunjang, untuk bisa menjadi suatu pemeriksaan penunjang harus punya nilai sensitif dan spesifisitas. Sensitif itu teman-teman, dengan sedikit gejala saja dia bisa mendeteksi, oh kira-kira sakitnya ini. Jadi semakin sensitif suatu pemeriksaan penunjang, dia bagus sebagai screening.
Makin sensitif, makin bagus sebagai screening. Karena dengan sedikit gejala, dia bisa tahu, kayaknya sakit ini. Tapi masih kayaknya. Makanya yang kedua perlu spesifik. Spesifik itu adalah kemampuan suatu alat membedakan antara suatu penyakit dengan penyakit yang lainnya. Semakin tinggi tingkat spesifiknya, maka alat itu pasti menjadi gold standard. Jadi alat gold standard itu alat yang tingkat spesifiknya sangat tinggi, karena dia bisa memastikan sakitnya pasti ini, nggak mungkin sakit yang lain. Itu namanya spesifik. Jadi alat-alat dengan spesifik yang tinggi pasti jadi gold standard. Alat-alat dengan sensitif yang tinggi itu biasanya jadi alat screening. Itu dia teman-teman ya. Nah, di soal-soal CBT seringkali nanti ada dia buat alat baru. Si dokternya menciptakan alat baru. Maka gimana cara nilai sensitif dan spesifiknya? Maka kita buat tabel seperti tadi, tabel 2x2 lagi. Di sisi atas itu adalah alat gold standard. Di sisi samping ada alat barunya. Sama seperti tadi ya, positif, negatif, positif, negatif. Lalu ingat A. A itu maksudnya sama seperti tadi teman-teman. Kenali A, B, C, D. Jangan dihafal letaknya. Karena di soal CBT bisa aja nanti A-nya di sini, B di sini itu bisa-bisa saja. Ingat, A itu kalau dia positif sakit di alat gold standard dan positif juga sakit di alat yang baru. Itu A. Kalau B, di alat gold standard dia sebenarnya nggak sakit. Tapi kalau di alat baru dia sakit. Itu B. Ini yang sering kalang kita sebut dengan positif palsu ya. Baru C. C itu positif di alat gold standard. Sakit dia. Tapi di alat barunya katanya nggak sakit, negatif. Itu C. Ini yang kadang sering dikenal dengan negatif palsu. Baru yang terakhir D. Yaitu dia negatif, tidak sakit di alat gold standard dan tidak sakit juga di alat yang baru. Maka itu adalah si D. Oke, biasanya yang sering ditanya, ingat aja masalah sensitif dan spesifik ini yang paling sering ditanya. Nah, biar gampang, ingat aja smart way-nya gini teman-teman. Aca, orangnya sensitif. Ya, Aca ini kan nama perempuan teman-teman ya. Perempuan kan biasanya lebih sensitif ya. Aca, orangnya sensitif. Ya kan? Dan dia spesifik sakit DBD. Nah, gampang ya, sakit demam berdarah dengue dia teman-teman. Nah, jadi kalau Aca sensitif. Jadi ngitung sensitif gimana? Aca A per C tambah A atau A tambah C juga boleh ya, Aca ya kan? Sakit DBD. Jadi kalau spesifik, kayak mana ngitung spesifik? Spesifik sakit DBD. D bagi B tambah D. Nah, gini ya. Oke. Nah, yang ini saran abang nice to know aja, jarang ditanya ya. Jadi positif predictive value itu A per A tambah B, sedangkan negatif predictive value itu adalah B per C tambah D. Kalau ini abang rasa nice to know aja, jarang ditanya. Dua ini yang perlu teman-teman ingat. Oke, contoh deh misalnya nih, ada suatu alat baru ya. Nah, alat diagnostik untuk sifilis katanya. Jadi ada TPHA yang sudah jadi gold standar, ada rapid test nih alat baru. Alat baru itu kan biasanya rapid ya. Untuk screening awal kan kita rapid. Kalau yang gold standarnya kan PCR, ya biopsi itu kan yang gold standar sering ya. Nah ini ya, jadi dari alat barunya namanya si rapid. Dari 100 orang yang positif sakit sifilis, ya di alat rapid ternyata 10-nya itu nggak terbukti sakit menurut TPHA. Dan dari 100 orang yang tidak sakit sifilis menurut rapid, ternyata 95-nya memang benar-benar tidak sakit menurut TPHA. Oke ya, kita buat tabelnya biar teman-teman lebih terbayang. Berarti yang di atas harus gold standard ya, TPHA. Sedangkan yang di samping itu alat barunya, yaitu contohnya adalah rapid. Oke, kita buat positif, negatif, positif, negatif.
Oke, yuk teman-teman yuk. Kira-kira si A, berapa A teman-teman? Yang dia positif menurut TPHA, positif juga menurut si rapidnya. Ada yang tahu dari soal ini? Berapa A? Dari 100 rapidnya. Jangan dong, jangan 95 teman-teman. Ya coba ya. Dari 100 orang yang rapidnya positif, 10 pasien TPHA-nya negatif. Berarti yang TPHA-nya positif berapa? 90? 90, benar. Jadi sini 90 ya, hanya 90 teman-teman. Benar ya. Lanjut, yang berikutnya yuk. Nih, si B yang TPHA-nya negatif padahal rapidnya positif. Berapa ya? Ini yang dari soal, ya kan 10. Dari 100 yang rapid positif, 10 ternyata TPHA-nya negatif. Oke, gampang ya. Yang C, TPHA-nya positif, rapidnya padahal negatif. Dari 100 orang yang rapidnya negatif, 95 TPH negatif. Berarti TPH positif, iya 5. Benar ya, berarti yang ini tinggal 95. Oke, udah bisa nanti. Tinggal lihat aja ACA sensitif, kalau spesifik ya sakit DBD. Gitu ya. Jadi kalau ditanya sensitif, yuk angkanya aja teman-teman. Berarti kalau ditanya sensitif, berapa per berapa? Kalau sensitif berarti ACA ya. Berarti 90 dibagi 90 tambah 5 ya kan? Kalau ditanya masalah spesifik DBD ya 10 sorry kok DBD 95 ya. Sorry 95 dibagi 10 tambah 95 ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ya, ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Masih aman ya? Nah, yuk langsung kita ke contoh soalnya ya. Jadi ada Dokter Sarah ingin pengujian terhadap kuesioner depresi yang baru dia kembangkan. Oke, jadi kita sepakat ya, kuesionernya ini alat baru. Gold standar menegakkan depresi itu harus dengan wawancara dengan dokter SPKJ, dengan psikiater. Nah, yuk, kita lihat nih keterangan soalnya. Dari 100 orang yang didiagnosa depresi oleh psikiater, sedangkan kalau menurut kuesionernya, dia itu depresi itu 60. Jadi dari 100 yang menurut SPKJ depresi, ternyata 60 yang juga sesuai dengan kuesioner. Nah, yuk, lagi yuk. Dari 200 yang tidak terdiagnosis depresi oleh psikiater, 150 tidak depresi. Menurut kuesioner. Ya, berarti di atas ini adalah dengan psikiater ya. Baru yang di samping ini adalah dengan kuesioner. Ya, kita buat dulu tabelnya biar lebih gampang ngerjainnya. Oke, yuk teman-teman. Yang A, berapa A? Depresi menurut psikiater, positif juga depresi menurut kuesioner. Ada berapa? Dari 100 orang yang depresi menurut psikiater, 60-nya depresi dengan kuesioner. Iya, hanya 60. Mantap. Benar, 60 ya. Sorry, kok 66. 60. Oke, B teman-teman. Yang menurut psikiater dia tidak depresi, tapi menurut kuesioner dia depresi ya. Dari 200 orang yang tidak depresi, 150-nya tidak depresi. Berarti yang depresi ada berapa? Iya, ya kan? Nah, ada 50 teman-teman. Jangan 40 ya. Dari sini dapat B-nya. Ya kan? Nih, 200 yang tidak depresi menurut psikiater. 150-nya setuju nggak depresi. Berarti yang depresi ada berapa? Ada 50? 50 kan? Berarti 50 di sini. Oke, yang C, yuk. Positif depresi menurut psikiater tapi negatif menurut kuesioner ya. Jadi dari 100 orang yang positif ada 60 yang positif juga dari kuesioner. Berarti yang tidak positif menurut kuesioner, yang negatifnya ada 40, benar. Nah, yang terakhir ya, yang
200 tidak terdiagnosa depresi, 150 memang tidak depresi. Berarti ini yang D-nya ada 150. Oke, yang ditanya sensitif. Jadi kalau sensitif tadi ACA ya. ACA itu berarti A 60 per C tambah A ya. 60 tambah 40, 100. Kalau dikali 100%, ya udah berarti jawabannya 60 per 60%. Ya kan? Nah, oke. Ini dia kalau kita kerjakan. Ya, lanjut. Ini juga sensitivitas. Dr. Jason mengembangkan rapid test untuk tifoid dibandingkan dengan alat gold standarnya. Ya, kita lihat ya. Jadi kata soalnya nih, ada 200 sampel yang memang benar-benar sakit tifoid berdasarkan gold standar. Oke, dan 500 orang yang bukan tifoid menurut gold standar. Nah, ya jadi menurut gold standar. Jadi total pasiennya ini ada 700 nih. 200 dia sakit tifoid menurut gold standar, 500 nggak sakit tifoid menurut gold standar. Baru diceklah rapid. Ternyata dari rapid itu yang positif 150 positif pada penderita dan 200 positif pada bukan penderita. Berarti yang positif menurut rapidnya itu ada 350, teman-teman. Oke, ini agak menantang sedikit nih ya. Ya, kita coba ya. Berarti di atas ada gold standard ya, GS. Oke, yang di sini ada rapid. Oke, positif dan negatif. Oke, sini juga, oh sorry, sebentar nih abang nggak salah ya. Oke, positif. Oke, positif, negatif, positif, negatif. Oke, yuk kita buat. Oke, ya. Nih, teman-teman. Yang positif menurut gold standar itu ada 200. Terus, setelah dilakukan positif juga rapid test itu ada 150 pada penderitanya. Berarti berapa? A, teman-teman. Ya, A-nya berapa jadinya? Yang 150? 150. Jangan dong 350, teman-teman. Ya kan? Iya, 150. Kan benar kan? Dari 200 orang positif menurut gold standar. Waktu dicek 150 positif pada yang penderita. Penderita itu maksudnya kan yang gold standar ya. Iya, berarti A-nya ada 150 ya. Nah, 150 teman-teman. Nah, ya, yang B nih. Menurut alat gold standar dia negatif nih, 500 orang. Ternyata 200-nya positif. Berarti B-nya berapa, teman-teman? Dari 500 ini, 200 positif. Berarti, jangan dong 300, teman-teman. Ya inilah si B ya, teman-teman. Ya inilah si B, teman-teman. Dari 500, yang nggak sakit, 200-nya positif. Kan dari bukan penderita. Iya, ini udah B, teman-teman. 200. Ya, yang C. C-nya berapa? C-nya itu adalah yang positif dari gold standar, nih 200. Ternyata 150 yang positif. Berarti yang negatif ada? Ada berapa berarti yang negatif? Menurut rapid test ada 50. Benar. Nah, yang terakhir ya, dari 500 yang nggak sakit katanya 200 positif. Berarti yang negatif ada berapa? Kalau 200 ada 300. Benar, gampang ya. Oke, yang ditanya sensitivitas lagi. Lagi-lagi kalau sensitif ACA ya. 150 dibagi 200 ya, teman-teman ya. Ini kali 100%. Ini kalau kita kerjakan ini kan 150 bagi 2 dapatnya 75 ya. 75%. Oke. Nah, ini dia. Ya, oh ini ditanya dua-dua nih, sensitif dan spesifik. Ya, nggak apa-apa, kita coba kerjain ya.
Nah, ada Dokter Jordi melakukan uji diagnostik baru untuk menegakkan sifilis, ya. Oke, didapatkan hasil positif. Oke, uji baru benar-benar sifilis. Oke, intinya ada alat gold standar lah kita buat ya. Ada alat gold standar, positif dan negatif. Kemudian ada alat baru. Oke, ada alat baru, positif dan negatif. Ya, kita lihat. Oke, nah nih kita baca keterangan soalnya. Ada 400 orang pasien suspek sifilis. Nah, dapatkan hasil positif. Oke. Yang hasil positif dari alat baru dan juga positif menurut alat sifilis itu 180. Berarti 180 ini siapa, teman? Positif menurut alat baru dan benar-benar sakit sifilis menurut gold standar. Iya, itu A, benar. Oh, ini udah dikasih tahu di soal, teman-teman. Kita tinggal tentukan itu A, B, C, D. Ya, dikasih tahu nih empat-empatnya di soal. Yuk, nih yuk. Yang kedua, positif menurut alat uji baru, tapi ternyata tidak sifilis menurut gold standar. Itu ada 60. Itu siapa, teman-teman? Iya, B. Ya, berikutnya. Nih, 90 orang untuk alat barunya negatif. Tapi kalau gold standarnya fix dia sifilis. Ya, ini C, ya kan? Ini 90. Berarti yang terakhir 70-nya D lah. Nah, gampang nih soalnya nih. Ditanya sensitif dan spesifik. Kalau sensitif tadi acak, ya. Berarti 180 dibagi 270. Kan 180 tambah 90 ya. Ini kalau kita bagi 9 nih, sama-sama bagi 9 ya. Ini 2/3. Kan? Nah, sekarang ditanya spesifik DBD tadi ya. Spesifik itu DBD. Berarti 70 dibagi 70 tambah 60, 130, 7/13. Berarti jawaban kita adalah yang B. Ya, yang bravo. Oke, itu dia teman-teman. Ya, ada yang mau ditanya nggak masalah untuk alat? Abang rasa gampang ya. Oke, iya nggak apa-apa teman-teman. Memang ini agak menantang, agak sulit dan memang perlu kertas coret-coret. Abang juga mengakui, makanya tadi abang selalu ingatkan kalau ada soal PH nanti kerjakan di sisa waktunya aja ya. Coba fokus ke yang lain aja dulu karena kita nggak ada alat coret-coret waktu ujian. Nah, tadi abang udah janji sama kalian. Bang, tadi kan abang bilang kalau untuk cari oh ini ya PR, CR ya, yang odds ratio, yang tadi teman-teman yang kalau di bawah satu artinya faktor pelindung, kalau di atas satu artinya beresiko sekian kali. Tadi abang bilang itu belum komplit, masih satu, harus ada dua lagi baru bisa untuk menegakkan hipotesa. Nah ini dia teman-teman. Jadi tujuan dibuat suatu penelitian yang dia penelitian analitik ya, baik yang observasional ataupun yang eksperimental. Kalau penelitian itu suatu penelitian analitik, tujuannya yang paling pertama adalah menjawab hipotesa. Ya, makanya selalu kita ada hipotesanya dulu, baru kita teliti. Hipotesa itu terbagi dua, teman-teman. Ada namanya hipotesa nol. Hipotesa nol itu artinya tidak ada hubungan. Ada hipotesa alternatif atau HA, yang berarti ada hubungan. Contoh, kalau teman-teman ingin meneliti pengaruh merokok terhadap PPOK, maka hipotesa nolnya itu adalah tidak ada pengaruh merokok dengan PPOK. Sedangkan hipotesa alternatifnya berarti memang benar merokok menyebabkan PPOK. Itu semua penelitian selalu kayak gitu, hipotesa nol dan hipotesa alternatifnya. Pengaruh pemberian ekstrak kulit manggis dalam meningkatkan HB misalnya. Berarti hipotesa nolnya tidak ada pengaruh ekstrak kulit manggis dalam meningkatkan HB. Hipotesa alternatifnya berarti ada pengaruh pemberian ekstrak kulit manggis dalam meningkatkan HB. Selalu seperti itu. Nah, yang jadi tugas kita, kenapa sih kita perlu melakukan uji-uji hipotesa? Ya, yang tadi ya, kalau teman-teman pakai cross-sectional, teman-teman ya berarti pakai yang tadi relative risk atau pakai prevalensi risk atau pakai odds ratio. Kalau teman-teman pakai cross-sectional, cohort atau case control.
Atau kalau teman-teman pakai nanti data kategorik ataupun data numerik, ya nanti ada uji chi-square, ANOVA, uji T. Kenapa sih kita perlu melakukan uji-uji hipotesa tadi? Ya tujuannya agar kita bisa tahu yang benar itu yang mana. Hipotesa nol kah atau hipotesa alternatif kah? Nah, ya ini ya syarat kapan dibilang hipotesa yang benar itu adalah hipotesa alternatif. Yang berarti kalau hipotesa alternatif yang diterima, artinya memang ada hubungannya. Syaratnya satu tadi, p-value-nya harus di bawah 0,05. Jadi kalau teman-teman hitung rumusnya nanti ya, pakai uji hipotesa nilainya harus di bawah 0,05. Dan confidence intervalnya tidak boleh ada angka 1. Karena tadi ya, kita udah bahas, kalau 1 sama dengan betul-betul 1, itu artinya kan nggak ada hubungan sama sekali. Tuh. Terus, kapan sih suatu penelitian itu ternyata yang diterima hipotesa 0, yang menunjukkan memang nggak ada hubungannya, teman-teman. Nggak ada pengaruhnya. Ya kan? Yaitu kalau p-value-nya di atas dari 0,05 dan confidence intervalnya nggak boleh ada angka 1. Ya. Confidence interval ini kadang sering disingkat dengan CI. Jadi CI-nya itu kan biasanya selalu dalam rentang. Tidak boleh ada lewat angka 1 di sana. Jadi kalau mau disimpelkan, nih harus ketiga syarat ini terpenuhi ya. Jadi OR, PR, RR-nya di atas angka 1, ini yang tadi udah kita bahas di awal. Nah ini syaratnya 2 lagi, p-value-nya harus di bawah 0,05 dan confidence intervalnya tidak boleh lewat angka 1. Gimana Bang? Mungkin gitu ya? Gimana maksudnya Bang? Oke, biar langsung terbayang, kita nggak usah langsung banyak cerita lagi ya kan, langsung kita lihat aja ke contohnya. Nih, misalnya kayak gini nih. Ada penelitian, terjadi suatu outbreak di suatu wilayah. Nah, maka kita mau cari tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan outbreak-nya. Nah, ternyata ini teman-teman, udah dibuat suatu penelitian case control mengenai jenis-jenis makanan yang berpotensi menyebabkan outbreak-nya tadi, terjadi suatu outbreak. Maka ayo kita biar tahu sebenarnya makanan apa sih yang menyebabkan outbreak-nya. Ini kan udah ada nih ya hasil-hasilnya. Ikuti ketiga syarat tadi teman-teman. Syarat yang pertama, carilah tadi yang p-value-nya di bawah dari 0,05. Pasti jawabannya berada di antara itu. Ya kita lihat yuk. Yang mana p-value-nya yang di bawah 0,05. Yang pertama yang ini Bang, ini bisa nih. 0,02. Ya kan? Terus ini di bawah 0,05 juga. Set. Mana lagi yang di bawah 0,05? Kalau pas-pasan nggak boleh ya. Nah ini. Set. Oke, mana lagi ini? Ya, bukan 0,5 teman-teman. 0,05. Nah ini dia teman-teman. 4 suspek tersangka kita nih. Yang p-value-nya di bawah 0,05. Syarat yang kedua nih, ya, yang tadi ya teman-teman ikutin ya. Nih, p-value-nya di bawah 0,05. Yang kedua, OR, RR atau PR-nya harus di atas dari 1. Yuk kita lihat yuk nih. OR-nya di atas 1, 7,1. Di atas 1 enggak? Ya, berarti boleh. Ini 4,5 di atas 1 enggak? Ya, berarti boleh. Nih, 0,25 di atas 1 enggak? Enggak, Bang. Berarti gagal, gugur. Enggak boleh. Set, gugur ya. Oke, gugur. Yang berikutnya nih. 0,11. Melewati 1 enggak? Sorry, ada di atas 1 enggak ini? Enggak juga, Bang. Berarti gugur. Mereka ini justru adalah apa teman-teman tadi? Kalau dia di bawah 1, justru sebenarnya telur dan es krim itu, masih ingat nggak tadi? Karena mereka di bawah 1, justru sebenarnya mereka, ya ada yang masih ingat? Justru mereka sebagai pelindung. Justru kalau banyak makan telur dan es krim, justru melindungi dari terjadinya outbreak tadi. Ingat yang tadi ya, yang di awal tadi teman-teman. Nah, tuh. Nah, tinggal nih, 2 lagi nih tersangkanya. Carilah confidence intervalnya, CI-nya tidak boleh melewati angka 1. Ya, kita lihat. CI itu kayak gini, teman-teman. Selalu dibuat dalam rentang gini. Berarti ini CI-nya antara 1,3 sampai 70,4. Ada lewat angka 1 di sini? Nggak ada, Bang.
Ya kan? 1,3 sampai 7,4. Ada angka 1 di antaranya? Nggak ada. Karena kan angka 1 di bawah 1,3. Ya, gitu juga yang ini. Antara 1,1 sampai 21,8. Ada angka 1 lewat dalam rentang ini? Nggak ada juga. Ya udahlah, Bang. Berarti ketiga-tiga syaratnya terpenuhi. Ya udah, inilah yang menjawab hipotesanya tadi nih. Siapa sih makanan yang menyebabkan outbreak? Nih, daging yang dingin sama daging babi. Itulah yang menyebabkan outbreak di kota Wales tahun 1992. Gitu dia cara jawabnya ya. Oke. Jadi tadi teman-teman udah tahu yang ini, paling tambahannya yang 2 lagi ini aja. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Bang, sering ditanya nggak sih yang masalah ini? Ini nggak ya teman-teman ya, ini jarang ditanya. Kalau untuk yang ini jarang ditanya. Tapi ya harus tahu ya, minimal kalau baca, ya harus bisa ya, 3 syaratnya tadi. Oke, nah sekarang kita bahas yuk. Ini teman-teman tolong dipahami banget. Ini yang paling penting. Kalau kalian tanya, Bang, yang paling penting, Bang. Ini salah satu topik yang paling penting dari hari ini. Yaitu adalah mengetahui masalah skala. Karena kalau ini salah, semuanya salah. Pasti salah semua. Jadi teman-teman, variabel-variabel tadi kita udah bahas variabel ya. Variabel dependent, independent, udah belajar. Variabel itu bisa dibuat dalam bentuk skala. Skala itu ada 2, ada kategorik, ada yang numerik. Oke. Nah, banyak banget kalau ditanya, kayak mana sih bedain kategorik atau numerik? Jawabannya, oh bang, kalau numerik itu pakai angka-angka. Kalau kategorik dia bukan angka-angka. Misalnya kayak laki-laki, perempuan, muda, tua. Nah, itu kategorik bang. Kalau numerik itu kayak berat badan, tinggi badan. Itu nggak salah, tapi nggak sepenuhnya tepat juga. Ya, jadi teman-teman harus ingat. Kategorik itu memang betul. Umumnya tidak pakai angka. Dan kategorik itu selalu kita bagi ya, yaitu jadi namanya nominal dan ordinal. Ya, nominal itu artinya tidak ada tingkatannya, sederajat. Contoh, misalnya ya, laki-laki dan perempuan. Contoh nih, kan sederajat nih, nggak ada tingkatannya. Contoh, laki-laki dan perempuan. Ini namanya adalah nominal. Oke, baru ordinal. Ordinal itu artinya ada tingkatannya. Contohnya ringan, sedang, berat. Nah, jadi ada tingkatan, itu namanya ordinal. Ada order. Order itu artinya ada urutan tingkatan. Order itu artinya tingkatan. Nah, yang harus teman-teman ingat bahwa kategorik itu boleh juga dalam bentuk angka yang dikelompokkan. Hati-hati ya. Angka yang dikelompokkan itu masuk ke dalam kategorik yang ordinal. Maksudnya gimana, Bang? Contoh, kalau misalnya nih, variabelnya misalnya, pengaruh pemberian ekstrak kulit manggis dalam meningkatkan berat badan. Mungkin teman-teman beranggapan, oh berat badan kan diukur dalam kilogram, Bang. Ya, berarti itu angka dong, Bang. Kalau dibebaskan, nggak ada dikelompokkan. Benar, itu adalah numerik. Tapi kalau dikelompokkan, misalnya ya, berat badan. Apakah kenaikan berat badannya 1 sampai 2 kg? Kemudian misalnya kenaikan berat badannya 3 sampai 4 kg? Atau kenaikan berat badannya lebih dari 5 kg? Nah, ini dia kelompokkan teman-teman. Walaupun dipakai angka-angka kan? Ini tidak lagi numerik, tapi ini masuk ke dalam kategorik yang ordinal. Jadi ingat, angka yang dikelompokkan itu masuk ke dalam kategorik yang ordinal. Itu juga, misalnya tekanan darah. Kalau dibebasin aja, ya nggak ada dikelompokkan, maka itu numerik. Ya kan tekanan darah berapa sistolnya? 120, 115, 117, itu numerik. Tapi kalau dia kelompokkan tekanan darahnya, apakah dia ke dalam 110 sampai 140, 140 sampai 160, di atas 160, maka itu masuknya ke dalam kategorik yang ordinal.
Jadi hati-hati ya, angka yang dikelompokkan itu masuk ke dalam kategori. Oke, baru ada numerik. Dibagi dua, ada interval dan ada rasio. Interval itu artinya tidak mengenal nol mutlak. Maksudnya nol mutlak itu apa, Bang? Nol mutlak itu artinya nol menunjukkan suatu ketidakadaan. Nolnya betul-betul berarti tidak ada. Emang ada, Bang, yang nol tapi ternyata ada? Ada. Contohnya adalah waktu, jam ya, jam dan suhu. Paling sering contohnya jam dan suhu. Oke. Kalau dibilang jam 00.00, apakah nggak ada waktu pada waktu itu? Ya enggak, Bang, itu jam 12 malam. Berarti nolnya bukan berarti tidak ada. Kalau dibilang suhunya 0 derajat Celcius, berapa suhunya? 0 derajat Celcius. Apakah tidak ada suhu di situ? Ada, Bang. Memang 0 itu ada nilainya. 0 derajat Celcius ada nilainya. Nah, berarti nolnya tidak menunjukkan suatu ketiadaan. Atau tidak mengenal nol mutlak. Itu namanya interval. Ya, ini jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah rasio. Rasionya itu berarti mengenal nol mutlak. Yang berarti nolnya ya tidak ada. Berapa beratnya? 0 kilo. Berarti nggak ada beratnya. Ya kan? Berapa tingginya? 0 cm. Ya nggak ada tingginya. Gitu ya. Jadi nolnya berarti nol, nggak ada. Itu namanya rasio. Tapi ingat teman-teman ya, bahwa yang dimasukkan ke dalam numerik itu kalau tidak dikelompokkan ya. Jadi angkanya angka tidak dikelompokkan. Oke. Sekarang sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Oke, kalau nggak ada, karena ini bagian yang paling penting, Abang harus kasih contoh dulu ya, biar kalian tes dulu nih, ingat paham atau enggak. Kalau kita bahas misalnya tinggi badan teman-teman, dibebasin aja, yang penting nanti diukur dalam satuan sentimeter. Ini soal yang pertama. Ini skalanya apa teman-teman? Kategorik atau numerik? Dibebasin aja. Nanti dihitung ada 40 pasien, masing-masing dihitung berapa sentimeter tinggi badannya. Kategorik atau numerik? Variabelnya. Oke. Oke, benar ya. Variabelnya ini adalah numerik. Oke, sekarang yang kedua. Masalah tinggi badan. Tapi nanti dikelompokkan menjadi apakah tinggi badannya itu pendek, atau dia tinggi badannya normal, atau dia sangat tinggi. Ini tinggi badan juga nih, tapi dikelompokkan. Apakah dia pendek, normal, atau sangat tinggi? Ini apa teman-teman? Oke, ini adalah kategorik yang ordinal. Benar, kategorik yang ordinal. Mantap. Oke, lanjut. Yang ketiga. Nih, tinggi badan. Tapi nanti dikelompokkan apakah tinggi badannya masuk ke dalam 10 sampai 50 cm, 50 sampai 100 cm, lebih sama dengan lebih dari 100 cm. Ini apa teman-teman? Oke, iya, ini masuk ke dalam kategori yang mana? Benar, ini adalah kategori yang ordinal, ada tingkatannya. Oke, udah bisa ya. Nah, ini yang teman-teman harus ingat. Karena nanti salah, ini salah semuanya nanti. Oke, Daman, tidak bisa. Homogenitas data. Oke, jadi homogenitas data ini teman-teman adalah untuk memastikan tidak adanya data ekstrim ya. Jadi uji homogenitas data untuk memastikan tidak adanya data ekstrim. Ekstrim. Kenapa? Data ekstrim itu apa sih? Data ekstrim itu data yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena kalau dimasukkan, dia bisa mempengaruhi hasil. Dan ini secara mungkin kalian nggak sadar, tapi ini relate dengan ujian kalian. Terutama waktu ujian OSCE, teman-teman ya. Jadi waktu kalian OSCE nasional, cut-off-nya itu kan berdasarkan rata-rata peserta yang ujian. Ya kan? Dan itu nanti untuk menentukan cut-off-nya dimasukkan uji homogenitas data. Karena kalau tidak dimasukkan uji homogenitas data, misalkan ada satu orang, ya perfect banget ujian OSCE-nya. Itu cut-off OSCE kalau tidak pakai ujian homogenitas data, itu langsung tinggi banget. Jadi bakal banyak yang gagal. Gitu juga sebaliknya, kalau ada misalnya tiba-tiba ada satu peserta mungkin yang rendah banget OSCE-nya.
Banyak yang nggak dia kerja. Nah, itu kalau nggak dimasukkan uji homogenitas data, itu data ekstrim, teman-teman. Yang ada cut-off-nya jadi rendah banget. Makanya perlu homogenitas data. Uji homogenitas data untuk memastikan tidak adanya data ekstrim. Dan kalau seandainya ada data ekstrim, gimana cara mengelolanya? Maka perlu uji homogenitas. Jadi ada dua, teman-teman. Yang pertama ada namanya uji SW atau Sapirowicz. Kadang sering disingkat-singkat, teman-teman. Uji SW, Sapirowicz. Uji Sapirowicz itu digunakan kalau sampelnya di bawah 50. Oke, kapan dibilang datanya homogen? Kalau hasil P pada uji Sapirowicz-nya itu di atas dari 0,05. Artinya datanya homogen atau datanya terdistribusi normal atau bisa kita pastikan tidak ada nilai ekstrim. Tidak ada nilai yang terlalu tinggi atau tidak ada nilai yang terlalu rendah. Nilainya semua masih wajar-wajar aja. Ya, itu artinya. Bang, tapi kalau sampelnya nih kayak kami lah bang, kan ujiannya senasional nih bang. Pastilah yang ujian itu di atas dari 50 orang. Senasional ujiannya kan, maka uji yang digunakan untuk uji homogen nanti adalah uji KS, Kolmogorov-Smirnov, uji KS sering disingkat. Itu tadi ya. Kapan dibilang uji KS-nya homogen datanya? Kalau nilai P-nya di atas dari 0,05. Itu berarti datanya homogen, atau datanya terdistribusi normal, atau tidak ada nilai ekstrim. Tapi kalau nanti P-nya di bawah 0,05, artinya datanya tidak homogen. Datanya memiliki nilai ekstrim. Maka uji yang dilakukan harus berbeda. Karena kalau pakai uji yang sama, khawatir nanti nilainya jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi tidak akurat. Ya, oke. Ini yang teman-teman harus ingat. Nah, ini yang topik paling penting yang kedua. Yang paling penting pertama tadi masalah penentuan skala. Yang kedua yang paling penting, ini yang sering ditanyakan. Pasti kalian sering juga jumpa soal-soal kayak gini. Apa sih uji hipotesanya? Oke, kita sepakati dulu. Ini kita bahas adalah analisa bivariat. Dari katanya bi. Bi itu artinya dua. Variat itu maksudnya apa? Variabel. Jadi sepakati dulu di sini variabelnya cuma ada dua. Kalau variabelnya nanti lebih dari dua, ya nggak boleh pakai uji ini. Nanti kita bahas. Namanya analisa multivariat. Lebih dari dua variabel. Ya, tadi ya terbagi dua ya. Data itu ada yang terdistribusi normal, artinya datanya homogen, tidak ada nilai ekstrim. Yang tadi ya, bisa pakai uji SW, bisa pakai uji KS. Atau datanya tidak terdistribusi normal, atau tadi ya, punya nilai ekstrim. Tadi ujinya sama, bisa pakai uji SW, bisa pakai uji KS. Nah yuk, ya dulu ya. Kalau kedua-dua variabelnya dalam bentuk kategorik dengan kategorik, maka ujinya adalah uji chi-square. Ya, Bang, kapan dia Bang? Kategorik atau numerik? Kembali lagi, harus baca soalnya, teman-teman. Dengan judul yang sama, itu bisa jadi kategorik, bisa jadi numerik. Sama kayak tadi udah kita contohin, kan? Jadi harus dibaca baik-baik soalnya. Ya, teman-teman ya. Nah, ya jadi kalau dua-dua dalam skala kategorik, ujinya uji chi-square. Kalau dia terdistribusi normal. Kalau dia tidak terdistribusi normal, maka ujinya adalah uji Fisher. Oke. Yang kedua, kalau dia kategorik dan numerik. Satu variabelnya kategorik, satu variabelnya numerik. Terserah bebas. Mau variabel dependennya yang kategorik, independennya numerik, boleh. Atau dibalik, Bang, bebas. Yang mana aja boleh. Intinya satu variabel kategorik, satu numerik. Kalau dibagi cuma ke dalam dua kelompok, hanya dibagi jadi maksimal, cuma boleh dibagi dua kelompok, ya nggak boleh lebih. Maka teman-teman, kalau dia tidak ada pre dan postnya, itu namanya, kan berarti dia cuma sekali aja ya, nggak ada pre dan post. Berarti kan kalau sendirian single. Single itu kan jomblo itu kan berarti independen, ya kan? Biasa kan kalau dia jomblo harus lebih independen, teman-teman. Kita harus lebih struggling ya, sendiri ya. Makanya namanya uji t-test independen. Atau uji t-test tidak berpasangan. Atau unpair bahasa Inggrisnya. Tapi kalau ada pre-test dan post-testnya kan berarti ada pasangan kan, pre-test dan post-test. Maka namanya adalah uji T berpasangan
atau dependent. Kan biasa kalau kita berpasangan kita lebih sering adalah satu atau dua hal bergantung pada pasangan kita itu ya, lebih dependent ya atau pair. Gitu ya. Nah, tadi teman-teman ini kalau data terdistribusi normal. Nah, kalau nggak terdistribusi normal gimana? Biasanya kalau orang sudah berpasangan, kenapa kok jadi nggak normal hubungannya? Itu karena ada wanita idaman lain, Will Coxon. Ingat aja, Will, wanita idaman lain. Ya, jadi keluarganya berpasangan normal kok jadi nggak normal karena ada Will ya, wanita idaman lain. Nah, terus gitu juga nih. Kalau masih jomblo, masih sendirian, biasanya cari laki-laki yang putih ya, man white. Jadi man white, man with me. Ya, jadi cari laki-laki yang putih. Oke, itu kalau dia yang tidak terdistribusi Nah, tapi kalau kategorik dan numerik, salah satunya dibagi lebih dari dua kelompok, maka ujinya pakai uji ANOVA. ANOVA ini juga ada dua, teman-teman. Ada one way ANOVA, ada repeated ANOVA. Mungkin pernah dengar ya. Nah, gampang banget. Kalau one way, kan one way, satu aja berarti ya. One way itu digunakan untuk yang tidak ada pretest dan posttest. Tapi kalau repeated, kan ada repeated ANOVA ya. Nah, itu berarti yang ada pre dan posttestnya. Oke ya. Nah, sedangkan kalau dia tidak terdistribusi normal, Krustka-Willis. Kalau dia dua-dua numerik, ini korelasi. Bang, maksudnya gimana nih Bang? Oke, kita contohkan aja teman-teman ya, biar lebih gampang. Contoh, pengaruh ya. Jadi agar kalian bisa lihat juga kenapa kita harus pahami konteks soalnya. Dengan judul yang sama kita bisa coba ke semua yang tadi. Yuk, coba ya. Pengaruh ekstrak kulit manggis. Ya, selanjutnya Abang singkat aja EKM ya. Ekstrak kulit manggis. Oke, dalam meningkatkan HB. Oke, ini selanjutnya Abang singkat aja gini ya, naikkan HB ya, biar gampang. Oke, dah ya, kita buat nih. Misalnya penelitiannya gini teman-teman. Ekstrak kulit manggisnya itu dalam kelompoknya apakah ya dia minum, ya minum, atau tidak minum. Tidak minum. Kemudian untuk peningkatan, nih kasus yang pertama ya. Peningkatan HB-nya, apakah ya naik atau tidak naik? Oke. Nah, ini ujinya pakai uji apa? Pemberian ekstra kulit manggisnya itu dibagi kelompoknya, apakah ya minum ekstra kulit manggis atau tidak minum ekstra kulit manggis. HB-nya ya naik HB-nya atau tidak naik HB-nya. Dibagi ke dalam kelompoknya kayak gini. Oke, Abang tanya dulu, untuk ekstra kulit manggis, ini skalanya skala apa teman-teman? Kategorik atau numerik? Kalau ya dan tidak. Oke, kategorik ya, setuju. Ups, sorry guys. Oke, benar ya. Ini adalah kategorik. Benar. Oke, yang kedua, kenaikan HB, teman-teman. Ya, naik HB-nya atau tidak naik HB-nya? Kategorik atau numerik? Kategorik, berarti ujinya apa teman-teman? Dua-dua variabelnya kategorik dan masih dibagi jadi cuma dua. Berarti uji? Apa uji hipotesanya yang bisa? Benar, uji chi-square. Kalau dia terdistribusi normal. Benar. Oke, sekarang. Ya, yang kedua, soal yang kedua. Sama teman-teman. Ekstra kulit manggisnya kita bagi ya. Apakah ya dia minum atau tidak? Tidak minum. Kalau untuk peningkatan HB-nya, ini kita kita bebaskan aja ya. Dalam miligram per desiliter. Dibebasin. Oke, kayak gini teman-teman. Nah, ini apa nih teman-teman? Dan ini katakanlah misalkan ada pre dan post test. Ada pre-test, ada post-test. Ya.
Ekstrak kulit manggisnya, ya dan tidak. Ini apa nih teman-teman? Berarti kategorik atau numerik? Oke, kategorik. Hb-nya dibebaskan. Yang penting dalam satuan miligram per desiliter. Berarti ini? Oke, ini adalah numerik. Benar. Berarti ini adalah ujinya. Karena ada pretest dan posttest. Benar. T-test yang mana? Lebih tepatnya lagi kalau ada apa? Oke, T-test dependent atau berpasangan. Oke. Nah, sekarang ya teman-teman nih. Misalnya gini, teman-teman. Soal yang ketiga. Ekstrak kulit manggisnya dibagi nih. Ya, minum. Kadang-kadang minum. Kadang-kadang minum. Kadang-kadang enggak. Jadi selang-seling. Tidak. Oke. Terus. Hb. Kita bebaskan. Dalam miligram per desiliter. Baru ada pre dan post testnya. Oke. Soalnya sama ya. Tinggal abang bedakan ini. Di sini ada pembagiannya. Ada ya. Tidak. Ada kadang-kadang. Karena abang tanya nih. Ujinya apa? Ada yang tahu nggak? Soal nomor 3 nih. Oke, ya kadang-kadang tidak. Ini apa teman-teman? Kategorik atau numerik? Ya, kadang-kadang minum. Tidak kategorik. Oke, kategorik. Benar. Miligram per desiliter untuk Hb-nya. Kategorik atau numerik? Numerik, benar. Nah, yang jadi persoalan, tadi ingat bahwa pembagian dari masing-masing variabel hanya boleh dibagi jadi dua. Ini masalahnya dibagi jadi 3. Berarti kalau ada lebih dari 2, benar. Ini adalah ANOVA jawabannya. Berhubung ada pretest dan posttestnya, mantap. Yang lebih tepat adalah repeated ANOVA. Oke, gampang kan? Susah mungkin teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang ya. Abang ganti nih. Ekstrak kulit manggisnya dibebaskan. Jadi berapa butir per hari? Dibebasin aja. Kemudian kalau Hb-nya dibagi menjadi apakah Hb-nya naik, tetap, atau turun. Oke, di sini tidak ada pretest posttest. Ada yang tahu ini uji apa? Oke, one way apa? Ya, ekstrak kulit manggis dibebaskan berapa butir per hari? Ini kategorik atau numerik, teman-teman? Ini dulu ya, satu-satu. Kategorik atau numerik? Bebasin aja. Oke, numerik. Ingat ya, jadi teman-teman udah tahu kan? Bahwa dengan judul yang sama, ya bisa jadi kategorik, bisa jadi numerik, tergantung soal. Nah, ini teman-teman, Hb-nya naik tetap atau turun Hb-nya? Kategorik atau numerik? Kategorik. Mantap. Cuma yang jadi persoalan, kategoriknya dibagi lebih dari 2, Pak. Maka harus pakai uji ANOVA. Berhubung dia tidak ada pretest dan posttestnya, maka benarnya adalah one way ANOVA. Ya, satu kali aja kan. Oke, udah tidak bisa semua ya. Easy kan? Gampang ya. Nah, ini tadi teman-teman. Tadi kan analisa bivariat, kalau cuma 2 variabel. Nah, sekarang gimana Bang kalau dia ada analisa multivariat? Nah, gitu ya. Kalau ada analisa multivariat, ya berarti dia lebih dari 2 variabel. Contoh gini nih. Ada ujinya namanya uji regresi. Ada uji regresi logistik, ada regresi linear. Gampang banget ingat aja ya. G, ingat aja. Jadi kalau uji regresi logistik untuk data-data yang kategorik. Nah, sedangkan kalau regresi linear, ingat aja N. Ya, jadi yang linear itu untuk yang numerik. Nah, contoh nih, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi gula darah? Kalau semuanya dalam bentuk ini ya, obesitas atau tidak, DNA-nya pria atau wanita, hipertensi atau tidak, ya kan? Miskin atau kaya. Wah, ini kan semua data-data kategorik. Berarti uji regresinya adalah logistik. Sedangkan kalau berat badan, kalau misalnya nih, apa aja yang mempengaruhi DM?
Ya kan? Oke, misalnya berat badan dalam satuan kilogram. Berapa tekanan darah dalam milimeter Hg. Berapa kadar LDL-nya, ya. Nah, ini semua dalam bentuk angka nih. Semuanya numerik, maka regresinya linear. Ya, nah ini kalau variabelnya lebih dari satu. Ya, tadi ya, ini contoh. Oke, tapi ini jarang. Yuk, kita langsung fokus yuk ke soalnya yuk. Nih, ada dokter melakukan penelitian menguji efek aspirin, oke, terhadap perubahan tekanan darah, dia bilang. Oke, kemudian sejumlah 100 orang dikumpulkan, lalu diukur tekanan darahnya setelah 5 menit, diminta meminum aspirin yang disediakan peneliti, kemudian diteliti lagi. Oke, ini berarti menceritakan ada pretest post-test ya. Karena kan diperiksa sebelum dan setelah minum obat ya. Nah, sebelum dan setelahnya ada, berarti ada pretest dan post-test. Kemudian, oke, apa nih teman-teman ujinya kalau gitu? Ada pretest, post-test. Ya. Oke, di sini nggak dijelaskan kemungkinan tekanan darahnya dalam milimeter Hg. Kemudian kalau untuk aspirinnya, ya minum atau tidak, gitu aja nih ya. Ya tidak, kemudian tekanan darahnya dalam milimeter Hg, tapi ada pretest dan post-test. Benar, jawabannya adalah yang bravo. T-test berpasang. Kalau ternyata teman-teman datanya terdistribusi tidak normal, diganti nih. Pakai apa jadinya? PRT test. Kalau dia tidak normal, diganti jadi uji Wilcoxon ya. Oke, berarti tidak bisa. Nah, yuk lanjut. Ada menguji obat baru ya. Namanya obat barunya dibagi dua. Obat X, menguji efek obat dalam menurunkan lipid. Obatnya dibagi dua. Ada obat X, ada obat atorvastatin. Oke, dibagi dua, masih bisa ya? Dua ya. X sama atorvastatin. Kemudian satu lagi pakai kolesterol. Oke, kolesterol. Ini dibebasin aja ya, dalam satuan miligram per desiliter. Oke. Nah, ini apa teman-teman nih? Obat, dibagi dua obatnya, X sama ator. Kategorik atau numerik? Obatnya dibagi dua, obat X atau obat ator, itu aja. Bukan dalam berapa butir per hari, dibagi X atau ator. Ini kategorik atau numerik? Kategorik, benar. Kolesterol dibebaskan dalam miligram per desiliter. Oke, berarti apa nih? Oke, numerik ya. Oke. Di soal tidak ada dijelaskan pretest dan post-test. Berarti ini tanpa pretest dan post-test. Yang jadi persoalan, uji KS-nya nih, yuk, Kolmogorov-Smirnov-nya, ternyata hasilnya ini, teman-teman. 0,04, artinya ada nilai ekstrimnya nggak nih? Datanya normal atau tidak? Kalau P-nya 0,04, tidak normal, ada nilai ekstrim. Ada nilai yang terlalu rendah atau nilai terlalu tinggi. Kalau gitu apa nih uji yang paling tepat? Oke ya, iya, man with me. Gampang ya, easy. Aduh bang, easy lah pokoknya ya, ngerjakan soal kayak gini nanti. Tutup mata aja tinggal ya. Oke, lanjut ya yang berikutnya ya. Penelitian hewan coba, oke, pakai ekstrak kulit manggis. Oke, nah ternyata teman-teman nih, yang dapat ekstrak kulit manggisnya dibagi jadi 6 kelompok. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ini berarti apa teman-teman? Dapat ekstrak kulit manggis atau tidak? Nah, tapi dibagi jadi 6 kelompok. Kategorik atau numerik? Yo, ya atau tidak? Dia cuma ya atau tidak dapat ekstrak kulit manggis. Oke, kategorik ya. Cuma yang jadi persoalan, ingat kategorik di sini kategorik, cuma kategoriknya ada 6, nggak boleh ya. Harusnya kan cuma 2, jadi harusnya ada tahu nih apa ujinya. Oke, terus kadar gula darah. Kayaknya kadar gula darahnya ini dihitung dalam miligram per desiliter ya. Oke, kemudian diukur sebelum dan sesudah, berarti ada pretest dan posttest. Ya, kadar gula darahnya kalau nggak disebutkan di soal, itu pasti dalam miligram per desiliter. Jadi ingat, semua pemeriksaan penunjang, itu kalau tidak disebutkan, dikelompokkan menjadi kelompok tertentu, maka itu pasti numerik bebas. Ya, dalam satuan miligram per desiliter. Oke, berarti ini apa teman-teman yang sesuai?
Oke, ada pretest post-testnya, berarti harusnya adalah benar. Mantap, udah bisa ya kan? Aduh, 100 lah nilainya ya, repeated ANOVA. Yang jadi persoalan karena ini ya, 6 kelompok. Oke, masih ada lagi, nggak ada masalah. Yuk, kita kerjain yuk. Farmasi baru, oke. Mereka buat obat ekstrak pare, oke. Cuma ekstrak parenya ini teman-teman ya, dibagi 3. 0,5, 1, dan 2%. Ini apa teman-teman? Ekstrak pare, 0,5, 1, dan 2%. Kategori numerik. Angka sih ini, 0,5. 0,5, 1, 2. Nah, hati-hati, tadi ingat. Numerik itu harus angka. Masih ingat tadi nggak? Numerik harus angka bebas. Tidak boleh dikelompokkan. Ini kan dikelompokkan ya. Setiap angka yang sudah dikelompokkan masuk ke dalam kategorik. Ini kategorik, teman-teman. Kategorik ordinal. Oke, terus diperiksa kadar gula darah. Nggak ada dikasih tahu di soal, berarti dalam miligram per desiliter. Ya, oke. Kemudian nggak ada kasih tahu ada pretest post-testnya. Oke. Nah, yang jadi persoalan ini, uji Shapiro Wilk-nya 0,43. Ini normal atau tidak, teman-teman? 0,43. Normal. Oke, berarti yang mana yang ujinya kalau gitu ya? Ya, yang mana tidak ada pretest post-testnya? Oke, ini nggak ada jawab. Sorry. Oh, sorry, ada pretest post-test. Maaf, abang lupa. Ada. Sebelum dan sesudah pemakaian pil ya. Ada pretest post-testnya. Iya, teman-teman. Berarti ini adalah si repeated ANOVA ya. Iya. Oke, gampang ya. Lanjut. Oke, ingin penelitian mengenai pemberian probiotik. Boleh nih, probiotik pada ibu hamil. Oke, dan yang tidak diberi probiotik. Oke, yang dapat probiotik dibagi jadi 2 kelompok. Ya, kemudian mengukur kadar hormon tiroidnya. Oke, yuk, dibagi jadi 2 kelompok hormon tiroid. Nah, yuk, dibagi jadi 2 kelompok, ini kategorik atau numerik? Ya atau tidak, dikasih probiotik. Kategorik ya. Hormon tiroid, dah itu aja. Terus kayaknya nggak ada cerita sebelum dan sesudah. Berarti apa nih teman-teman ujinya ya? Ini kategorik, kadar hormon tiroid pasti dalam miligram per desiliter, berarti numerik. Tidak ada pretest post-test, berarti uji. Ya, uji t-test tidak berpasangan ya. Oke, mantap. Ya bisa ya. Nah, yang terakhir, ini teman-teman ya, yaitu seorang dokter penelitian hubungan antara amenore dengan penggunaan KB hormonal injeksi. Oke. Metodenya dengan metode retrospektif, melihat catatan medis. Oke, ya. Berarti cuma iya atau tidak, amenore atau tidak, dapat KB hormonal atau tidak gitu ya. Maksudnya ya, dua-dua. Berarti apa nih teman-teman ujinya? Amenorenya ya atau tidak? Injeksi KB hormonalnya ya atau tidak? Berarti ini apa teman-teman? Amenorenya kategorik atau numerik? Ya, amenore kategorik. Oke, injeksi KB-nya ya atau tidak juga nih? Kategorik atau numerik? Kategorik juga. Berarti kalau dua-dua kategorik pakai uji? Iya, square. Gampang. Oke, udah bisa lah ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal, udah lancar ngerjainnya. Ada yang mau ditanya nggak sebelum masuk ke topik terakhir, bias? Aman? Aman ya? Abang yakin sih asal kalian udah paham yang konteks tadi, cuma hati-hati yang tadi teman-teman ya. Ingat, angka numerik itu harus bebas, tidak boleh dikelompokkan. Karena begitu dia dikelompokkan, maka itu masuk ke dalam kategorik yang ordinal ya. Itu aja teman-teman ingat. Karena itu paling sering diganggu-ganggu di soal CBT ya. Oke, yang terakhir bias. Bias itu teman-teman segala hal yang bisa merancukan hasil penelitian ya. Itu namanya bias. Ya, error, suatu kesalahan, atau mungkin ya memang disengaja gitu ya, yang membuat hasilnya itu jadi nggak akurat. Ya, kita lihat ya apa-apa aja bias yang sering muncul. Yang pertama,
ada namanya bias loss to follow up. Jadi banyak respondennya, banyak sampel yang tidak menyelesaikan penelitian. Contoh, waktu awal penelitian, sampelnya ada 100. Begitu udah selesai penelitiannya, sampelnya tinggal 10. Jadi banyak yang hilang sampelnya. Itu namanya loss to follow up. Ya otomatis lah teman-teman ya. Kalau jumlah sampelnya sangat sedikit, pastilah hasilnya tidak akurat. Gimana kita mau dapatkan hasil yang akurat dengan percobaan pada 10 orang, 5 orang, nggak mungkin. Ya, itu namanya bias loss to follow up. Jadi sampelnya banyak berkurang. Yang kedua, ada namanya bias measurement. Bias measurement ini teman-teman paling sering si sampelnya ya. Kalau mengisi kuesioner. Nah, biar dia kelihatan bagus, dia bagus-bagusin ketika dia mengisi kuesionernya. Misalnya, apakah kamu selalu bangun jam 5 pagi? Wah, padahal enggak tuh ya kan? Iya, di checklistnya. Apakah kamu makan buah dan sayur secara teratur? Iya, padahal enggak ya kan? Nah, biar dibagus-bagusin. Itu namanya bias measurement ya. Jadi si respondennya nih, si sampelnya yang membagus-bagusin. Karena kan kalau nggak dibagus-bagusin agak malu gitu ya. Nah, itu bias measurement. Ada lagi bias observer. Jadi kalau bias observer ini, penelitinya punya ekspektasi. Jadi bisa aja diamati lebih sering, teman-teman. Ya. Nah, ini diamati lebih sering nih. Oh, sorry guys. Salah bang. Itu, oh ya benar-benar. Maaf ya. Nah, jadi kalau bias observer, ini biasanya diarahkan ya oleh peneliti. Nah, jadi penelitinya kan pingin hasilnya bagus ya. Jadi diarah-arahkan nih. Contohnya tadi, misalkan dia nggak diacaknya kelompok sampel dengan kelompok kontrol. Oh, yang olahraganya rajin masuk kelompok sampel. Yang jarang olahraga masuk kelompok kontrol. Berhubung obatnya tentang obat diet. Ya kan, obatnya mengenai pil peningkat testosteron misalnya gitu ya kan sering tuh ya, pil peningkat testosteron. Oh, yang masuk sampel yang udah rajin olahraga, badannya udah bagus gitu ya. Ah, ini dibilang nih obat ini bisa meningkatkan testosteron misalnya. Nah, seperti itu. Nah, itu bias observer. Jadi penelitinya punya ekspektasi, diarahkan agar tercapai ekspektasi. Nah, ada bias surveillance. Bias surveillance itu kelompok kontrol itu diamati lebih jarang nih. Kelompok yang ini teman-teman sampel diamati lebih sering. Itu bias surveillance. Ya, jadi pengamatannya itu nggak akurat. Satu diamati lebih sering dibanding yang lain. Itu surveillance. Ada Hawthorne. Hawthorne ini si sampelnya membagusin perilakunya karena tahu dia sedang diteliti. Sebelumnya nggak pernah olahraga, tiba-tiba jadi olahraga. Karena tahu lagi dalam penelitian nih. Sebelumnya jarang makan sayur, tiba-tiba sering makan sayur karena lagi diteliti. Itu Hawthorne. Baru yang terakhir recall bias yang tadi ya, lupa. Recall bias itu ya lupa. Ya namanya kalau udah ditanya tentang masa-masa lalu ya banyak yang kita nggak ingat semua kan. Maka nama biasnya adalah recall atau lupa. Oke, itu dia teman-teman untuk beberapa bias. Yuk kita coba. Ada Dr. Alif melakukan penelitian terhadap penyakit dari 40 responden, 22 pasien dirujuk untuk melakukan pembedahan sebagai terapi utama. 18 pasien terapi obat. Tapi, ini teman-teman, ya kan, yang dapat terapi pembedahan itu lebih sedikit dibanding terapi farmakologi. Terus yang dibedah itu usianya lebih muda, gitu ya. Nah, otomatis yang kayaknya lebih bagus hasilnya. Itu bias apa, teman-teman? Diarahkan nih sama si dokter Alifnya. Dia yang bagi, dibuatnya yang bedah lebih banyak dibandingkan yang obat, dan yang bedah itu dibuatnya usianya lebih muda. Berarti diarahkan sama si dokter Alif. Ini bias apa? Iya, observer ya. Si dokter Alifnya punya ekspektasi. Dia berharap penelitian dia itu untuk pembedahan ini lebih bagus daripada obat. Jadi diarahkan. Ini bias observer. Yang terakhir yuk. Nah, Dr. Edward ingin meneliti tentang pengaruh jenis makanan mahasiswa dengan status gizinya. Oke, pakai kuesioner. Selama kuesioner, responden diminta mengisi jenis makanan dan porsi yang dia makan. Responden ditemani oleh peneliti. Oke, kira-kira teman-teman.
Nah, gimana pola makan dia dalam 1 minggu terakhir siang, pagi, siang, dan malam. Biasa apa yang paling mungkin muncul, teman-teman? Kalau disuruh ngisi kuesioner, kalian hari ini dikasih kuesioner, abang kasih kuesioner, isi seminggu sebelumnya, apa aja makanan kalian, pagi, siang, malam. Biasa apa yang paling sering muncul? Ya, lupa ya kan? Recall. Kalau yang semalam masih ingat lah bang. Kalau ada 3 hari yang lalu apa ya pagi ya? Siang apa ya? Malam apa ya? Paling sering recall. Oke. Itu aja teman-teman untuk topik kita hari ini. Kebetulan untuk topik PH1 ini teman-teman nggak ada Kahoot-nya. Gimana? Ada yang mau didiskusiin nggak terkait topik PH1 hari ini? Aman? I clear? You clear? Everybody clear? Oke deh, kalau aman mungkin itu yang bisa Abang share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Dan nanti kalau teman-teman seandainya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh ya chat Abang atau ke tutor yang lain, nanti kita bisa diskusi bareng. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, yuk kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa, doa kita mulai. Oke, doa selesai. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Abang mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Ya, sama-sama teman-teman. Abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.